Erika Carlina Hari Ibu, Perayaan Natal, series terbarunya. Erika Carlina turut merayakan Hari Ibu yang jatuh pada Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023. Pemain film berusia 30 tahun itu mengaku rutin merayakan Hari Ibu bersama sang mama setiap tahun. "Aku sering banget ngerayain Hari Ibu, ngasih hadiah ke mama aku," ucap Erika Carlina saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Erika mengaku bahwa setiap merayakan Hari Ibu, dirinya selalu menghabiskan waktu bersama sang mama. "Abis waktu bersama, nurutin apa yang mama mau," paparnya. Tahun ini pun ia sudah menyiapkan hadiah yang akan diberikan kepada sang mama. Tahun lalu request, "Tahun ini kayak aku yang nyiapin kado Hari Ibu dan kado Natal." Cuman lebih yang kayak lebih ngasih tahu aja, "Mas, selamat Hari Ibu," gitu ya, "makasih ya kalau misalnya ada yang kurang-kurang lebih kesini." Oke, mungkin tahun ini ada permintaan atau hadiah ada untuk mama gitu? Ada sih. Kalau tahun ini, tahun lalu ada request, tahun ini lebih aku nanyain dia kayak apa aja lah gitu. Jadi udah disiapin juga kado Natal sama kado. Ngomong Natal tahun ini akan di mana kan merayakan Natal? Hari ini setelah aku bertemu kalian, aku ke Sampurna Strategik. Aku bikin acara. Jadi kumpulin. Aku kan minoritas ya. Jadi acara Natal tuh menurut aku satu-satunya acara yang udah jadi kebiasaan aku. Jadi bikin acara, ngumpulin keluarga karena keluarga aku jauh, jadi kesempatan untuk ketemu dan ngumpulin teman-teman aku juga yang Muslim karena aku minoritas, temen non Muslim Kristiani sedikit. Jadi senang aja gitu kalau waktu perayaan Natal semua pada kumpul mau ikut. Tukar kado atau apa gitu? Tukar kado, ya. Jadi sebenarnya itu sih, sebenarnya mereka lebih yang kayak nggak sabar tiap tahun aku ngerayain Natal tuh karena mereka lebih ikut memeriahkan tukar-tukar kadonya. Itu kan lucu banget kan. Kalau untuk tanggal 25-nya sendiri akan gimana Kak? Akan dengan keluarga Kak atau seperti apa? Aku rencananya, ini baru rencana ya, mudah-mudahan bisa kejadian. Aku kayaknya mau pulang kampung ke Cirebon, mau makan-makan sama anak yatim yang rayain Natal. Di tanggal 25 itu ya? Di tanggal 24-25, salah satu aja. Liburan tahun baru mungkin kemana? Liburan tahun baru kayaknya aku ke Bangkok deh. Berapa hari? Kayaknya tanggal 31 sampai tanggal 3. Sebelum-sebelumnya aku harus kerja dulu. Bersama siapa? Bareng teman-teman atau? Bareng teman-teman, sama keluarga juga. Kenapa Bangkok untuk tahun ini? Karena apa ya, kemarin aku sempat ke Bangkok, ada beberapa tempat makan yang belum aku, tempat makan sana kan unik-unik ya, yang kayak joget-joget gitu-gitunya, pengen nyobain itunya. Terus kemarin aku baru nyobain yang udang lompat-lompat sama cumi yang hidup. Banyak banget deh yang unik-unik di sana yang masih pengen aku cobain. Terus katanya ada tempat yang kayak apa sih, adat-adatnya di sana lah yang pengen aku lihat. Bayar 2023 apa yang belum didapat dan di 2024 bakal harapannya mungkin atau resolusi gitu. 2023 tuh puji Tuhan walaupun kerasnya singkat ya, tapi aku bisa punya banyak kesempatan kayak ketemu orang-orang yang kayak nggak pernah aku bayangin aku bisa bakal ketemu sama mereka. Proyekan besar, kesempatan aku yang tahun ini, kayak tahun ini aku pertama kali launching lagu. Jadi 2024 sih harapan aku mungkin ada yang belum pernah, aku juga gak ngebayangin sih apa yang bakal terjadi, jadi let it flow aja deh. Pengennya sih berharapan proyekan yang lebih besar lagi. Status mungkin mau berganti tahun depan. Sebenarnya kamu mau nanya itu kan? Sebenarnya status aku masih sama, aku tuh udah punya pacar. Cuman memang tidak mau seperti yang udah kayak dulu kan, kayaknya terlalu mengekspos kali ya, sampai para followers aku atau fans aku tuh lebih mengikuti kehidupan percintaan aku ketimbang karir aku, betul. Jadi ketika aku udah gak pernah posting pacarnya sih, putus kenapa nih? Katanya dia lagi sini, mantan lo main ini ya, lo main ini. Jadi kayak, aduh, itu terlalu personal banget yang aku aja bahkan tidak pernah mempermasalahi itu gitu loh. Ya go ahead lah, mau udah putus, mau diamankan, nggak pernah mau mempermasalahkan itu. Jadi aku baru sadar, oh mungkin kayak orang-orang lebih tertarik kehidupan percintaan aku ketimbang karir aku ya. Nah dari 2022 ke 2023 kemarin resolusi aku adalah 2023 mau orang-orang harus melihat semua karya-karya aku. Berarti itu jadi alasan kamu untuk tidak nge-publish pacar? Yes,
Publish sih aku publish loh, aku kayak kemana-mana pasti semua teman-teman aku semuanya udah tahu karena nggak pernah ada yang aku tutup-tutupin juga, cuman tidak aku kasih makan orang-orang ini dengan kisah-kisah percintaan aku lagi aja, yang ngambil pengalaman dari yang udah. Berarti tidak diumbar di medsos itu? Yes. Diumbar sih biasa sekali, cuma tidak banget gitu loh yang kayak melulu gitu sampai bikin konten bareng. Tapi sejauh ini udah dikenali ke orang tua? Udah semua kok, cuman nggak mau terlalu berandai-andai, flow aja ya, kayak apalagi soal pernikahan kan, kalau segala sesuatu yang diburu-buru juga nggak bagus. Artis kah? Bukan. Nanti akan ada tanggal mainnya. Oke. Thank you Kak Erika. Makasih banyak, Kak. Good luck. Ada apa di Madam Rose yang tidak kamu dapetin di series dan film kamu sebelumnya? Kalau series sama film yang sebelumnya mungkin kan memang cerita yang orang suka alurnya gitu ya. Kalau di series ini aku sangat merasa melekat sekali ketika tahu alur ceritanya ini tentang perempuan yang emang dia pengen merubah hidupnya di Jakarta. Jadi ketika aku tahu, oh ini sisi gelapnya banyak sekali sisi gelapnya, apalagi kan perempuan yang jauh, yang maksudnya dari kampung gitu ya, dia merantau ke Jakarta gitu. Dan aku ngerasa series ini ketika kalian nonton, apalagi khususnya para perempuannya, itu sangat melekat sekali dan relate sekali. Mungkin tantangannya sendiri memerankan, kan ini agak lebih challenge buat kamu, itu tantangannya apa aja sih? Tantangannya itu sih ada tiga karakter yang harus berubah ya. Maksudnya aku kan waktu aku ketemu sutradara, aku dibilangnya mukanya terus juga gerak-gerik tubuhnya itu sangat metropolitan sekali, jauh dari ya perempuan yang polos yang dari kampung gitu. Jadi bagaimana supaya para penonton percaya, artinya aku harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan metropolitan aku yang kayak mungkin cara ngobrolnya lebih berani ngeliat mata orang kayak gitu, mungkin lebih banyak nunduknya, nggak percaya dirinya tuh harus dimunculin gitu. Dan itu sangat susah sekali karena memang berbalikan sekali dengan kebiasaan-kebiasaan aku, seperti ketemu kalian ini lebih percaya diri. Nah itu tuh nggak boleh sama sekali. 3 karakter itu apa aja sih? Jadi waktu jadi perempuan dari kampung, ketika Kiara masih polos beradu nasib di Jakarta. Terus yang kedua, Kiara sudah mulai berani untuk melawan. Jadi 50-50 ya, masih ada Kiara dulu sama baru melawan. Yang ketiga ketika dia sudah menjadi Madam Rose, dia lebih berani, dia udah mulai nggak takut sama siapapun, dendamnya lebih besar ketimbang rasa takutnya. Mungkin ada riset nggak sebelumnya? Risetnya nggak ada sih, maksudnya riset untuk melihat orangnya nggak ada. Kiara ini karakter yang memang aku jadikan diri aku sendiri gitu loh. Jadi aku nge-create sama aku mungkin melihat, ini kan sebenarnya ada ceritanya juga sendiri kan. Aku tahu dulu cerita asal muasalnya, terus juga aku sedikitnya menonton beberapa film, 2 atau 3 film. Tapi kebanyakan yang aku tonton itu ketika sudah menjadi mafianya. Karena memang aku belum ada gambaran seorang mafia itu bagaimana. Tapi ketika menjadi orang kampungnya itu aku harus benar-benar gimana sih, nggak percaya diri, gimana sih polosnya orang. Jadi aku ngebayangin nih kalau orang beradu nasib tuh susahnya kayak gimana sih di Jakarta. Madam Rose sendiri karakter seperti apa sih? Boleh di-share mungkin? Madam Rose itu tuh orang yang terlahir menjadi sosok perempuan yang kuat, penuh dendam sekali. Tapi sebenarnya hati kecilnya itu dia masih sangat susah berbuat jahat. Namun berbuat jahatnya ini itu dilandasi dengan kemauannya dia untuk membahagiakan keluarganya. Jadi lebih besar lah kemauan untuk pengen membahagiakan keluarganya, pengen hidup keluarganya lebih banyak lah ya. Pasti kalian kan pengen keluarganya, di mama papanya dibeliin rumah, dibeliin mobil, dibeliin aset yang banyak gitu. Entah cara kalian bagaimana, mau itu kalian berkeringatnya pakai cara apa, kan kadang kita suka nggak peduli ya, kerja 24 jam itu sama seperti Kiara. Mau dia berbuat jahat, mau apa, ngebunuh siapapun, mau nyakitin siapapun, itu urusan yang kesekian. Yang penting keluarganya kenyang, hidupnya nyaman. Ada acting dengan Iwake dan juga Mas Gibran gimana? Senang banget. Kalau Kang Iwa sama Gibran itu orang atau partner yang sangat menyenangkan. Mau diajak bertukar pikiran, anaknya gimana nih, yang enggak yang kayak ntar lo harus kayak gini ya. Jauh banget dari kalau Kang Iwa tuh selalu bilang sama aku, di sini gua 0, kalau gelasnya masih kosong, yuk isinya bareng-bareng gitu. Lo ada ide apa, bahkan dari scene-scene yang berat buat kita semua pun, lo sakit nggak kalau digini, lo gini
nyaman nggak lo, keberatan nggak kalau kayak gini gitu. Lebih banyak ininya sih, ngobrol-ngobrol. Nah ini tuh Kak, soal konsep untuk adegan-adegan seksual itu seperti apa sih buat Kak Erika sendiri, apa ada batasan tertentu apa gimana? Sebenarnya aku kan membaca cerita ini pastinya tahu kan akan ada seks. Tapi ketika aku tahu ini dibalurin, maksudnya kayak dibungkusnya secara jadi yang nonton itu tuh tidak jorok ya, maksudnya lebih yang kayak kalau nonton film ada seksinya kan kayak wah gitu, kayak panas hot. Tapi kalau nonton film ini seksinya malah bikin kita iba. Jadi bikinnya kayak ih gitu loh, ngerti nggak? Dan aku yakin banget di sini pun kenapa aku merasa kayak lebih tertantang ya untuk berperan seksi, terlihat seksi, terlihat orang-orang gila Erika seksi banget, menurutku itu lebih gampang ketimbang gimana aku harus beradu seksi tapi kalian menonton tuh kasihan sama aku, iba sama aku. Tapi cara nge-treat kamu gimana? Buat Kak Erika sendiri nggak ada ini, maksudnya kayak jaga image atau apa, seperti apa itu? Sebenarnya kan kalau brandingan image, aku yakin banget orang pintar, orang cerdas itu tidak akan menjudge atau membuat image aku tuh kayak cuman sekedar nonton film nih gara-gara Erika perannya sebagai Elsie misalnya kayak gitu, pasti karakter dia jelek. Aku yakin orang cerdas itu tidak menilai atau membrandingkan seseorang hanya dari film. Jadi menurut aku ketika aku atau teman-teman seniman yang lain dapat peran apapun perannya, ketika mereka merasa terpanggil, mereka udah nggak mikirin bagaimana kalian berpendapat tentang image kami gitu. Karena memang di sini tulus pengen bikin ya para penontonnya terhibur. Tapi kamu sendiri keberatan nggak sih ketika ada orang yang Erika nih di sini tapi pasti seksi gitu, gimana? Itu keberatan nggak sih? Enggak keberatan sama sekali sih. Apapun yang kalian pikirin, toh selama ini di Instagram pun apapun story-nya, kehidupan aku nggak ada yang ditutupin kok. Aku mau hidupnya bagaimana, aku bergaul dengan siapa, aku clubbing, aku party, itu kan nggak ada yang ditutupin. Artinya di mana kalian mau menggambarkan Erika tuh orangnya party banget, itu kan emang sudah jadi resiko kan gitu. Jadi terserah deh kalian kayak gimana. Cuma kalau ditanya aku pribadi, aku nggak kepikiran sampai ke sana. Aku pengennya lebih fokus untuk mainin ke peran ini aja. Batasan seorang Erika ketika melakukan sex scene seperti apa? Apakah tidak boleh telanjang atau tidak harus pakai ini ada seperti itu nggak? Nggak boleh telanjang, itu pasti. Ya itu masih dalam ketentuan aku sampai sekarang. Tidak boleh seril mungkin. Jadi yang kalian lihat mungkin ya maksudnya kan kayak gila nih sampai sebegini. Itu tuh kadang kalian tidak tahu bagaimana kayak sebenarnya kalau kalian tadi ngeliat sepintas itu ada adegan aku kayak diturunin celananya. Jadi diangkat roknya terus kayak bagian dalamnya diturunin. Kalian kan nggak pernah tahu itu bagaimana prosesnya. Sebenarnya kalau misalnya kita para pemain bisa membocorkan itu tuh di dalamnya ada celana lagi dan itu pengambilan gambarnya seperti apa. Jadi yang paling bikin aku nyaman itu selain lawan mainnya, yang kedua bagaimana sutradaranya mengambil gambarnya, apakah membuat aku safe atau enggak. Berarti itu udah ada perjanjian dari awal ya? Udah ada perjanjian. Sutradara pasti menanyakan dulu sih, sama kayak pemain yang lainnya, nyamannya di mana? Kasih tahu kita nggak akan maksain gitu. Erika Carlina Hari Ibu, Perayaan Natal, series terbarunya. Erika Carlina turut merayakan Hari Ibu yang jatuh pada Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023. Pemain film berusia 30 tahun itu mengaku rutin merayakan Hari Ibu bersama sang mama setiap tahun. Aku sering banget ngerayain Hari Ibu, ngasih hadiah ke mama aku, ucap Erika Carlina saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Erika mengaku bahwa setiap merayakan Hari Ibu, dirinya selalu menghabiskan waktu bersama sang mama. Abis waktu bersama, nurutin apa yang mama mau, paparnya. Tahun ini pun ia sudah menyiapkan hadiah yang akan diberikan kepada sang mama. Tahun lalu request, tahun ini kayak aku yang nyiapin kado Hari Ibu dan kado Natal. Cuman lebih yang kayak lebih ngasih tahu aja mas sama Hari Ibu gitu ya, makasih ya kalau misalnya ada yang kurang-kurang lebih kesini. Oke, mungkin tahun ini ada permintaan atau hadiah
untuk mama gitu? Ada sih. Kalau tahun ini, tahun lalu ada request. Tahun ini lebih aku nanyain dia kayak apa aja lah gitu. Jadi udah disiapin juga kado Natal sama kado. Ngomong Natal tahun ini akan di mana kan merayakan Natal? Hari ini setelah aku bertemu kalian, aku ke Sampurna Strategik. Ada aku bikin acara. Jadi kumpulin. Aku kan minoritas ya. Jadi acara Natal tuh menurut aku satu-satunya acara yang udah jadi kebiasaan aku. Jadi bikin acara, ngumpulin keluarga karena keluarga aku jauh, jadi kesempatan untuk ketemu dan ngumpulin teman-teman aku juga yang muslim karena aku minoritas, temen non muslim Kristiani sedikit. Jadi senang aja gitu kalau waktu perayaan Natal semua pada kumpul mau ikut Tukar kado atau apa gitu? tukar kado. Ya, jadi sebenarnya itu sih sebenarnya mereka lebih yang kayak nggak sabar tiap tahun aku ngerayain Natal tuh karena mereka lebih ikut memeriahkan tukar-tukar kadonya. Itu kan lucu banget kan. Kalau untuk tanggal 25-nya sendiri akan gimana Kak? Akan dengan keluarga kah atau seperti apa? Aku rencananya, ini baru rencana ya, mudah-mudahan bisa kejadian. Aku kayaknya mau pulang kampung ke Cirebon, mau makan-makan sama anak yatim yang rayain Natal. Di tanggal 25 itu ya? Di tanggal 24-25 salah satu aja. Liburan tahun baru mungkin Liburan tahun baru. kemana? Liburan tahun baru kayaknya aku ke Bangkok deh. Berapa hari? Kayaknya tanggal 31 sampai tanggal 3. Sebelum-sebelumnya aku harus kerja dulu. Bersama siapa? Bareng teman-teman atau? Bareng teman-teman sama keluarga juga. Kenapa Bangkok mereka untuk tahun ini? Karena apa ya? Kemarin aku sempat ke Bangkok, ada beberapa tempat makan yang belum aku. Tempat makan sana kan unik-unik ya, yang kayak joget-joget gitu-gitunya. Pengen nyobain itunya. Terus kemarin aku baru nyobain yang udah lompat-lompat sama cumi yang hidup. Banyak banget deh yang unik-unik di sana yang masih pengen aku cobain. Terus katanya ada tempat yang kayak apa sih? Adat-adatnya di sana lah yang pengen aku lihat. Bayar 2023 apa yang belum didapat dan di 2004 2024 bakal harapannya mungkin atau resolusi gitu. 2023 tuh puji Tuhan walaupun kelasnya singkat ya, tapi aku bisa punya banyak kesempatan kayak ketemu orang-orang yang maksudnya orang-orang yang kayak nggak pernah aku bayangin aku bisa bakal ketemu sama mereka. Proyekan-proyekan besar, kesempatan aku yang tahun ini aku pertama kali launching lagu. Jadi 2024 sih harapan aku mungkin ada yang belum pernah, aku juga nggak ngebayangin sih apa yang bakal terjadi. Jadi let it flow aja deh. Pengennya sih berharapan proyekan yang lebih besar lagi. Status mungkin mau berganti tahun depan. Sebenarnya kamu mau nanya itu ke aku. Sebenarnya status aku masih sama. Aku tuh udah punya pacar. Cuman memang tidak mau seperti yang udah kayak dulu kan kayaknya terlalu mengekspos sekali ya, sampai para followers aku atau fans aku tuh lebih mengikuti kehidupan percintaan aku ketimbang karir aku. Betul. Jadi ketika aku udah gak pernah posting pacarnya sih, putus kenapa nih? Katanya dia lagi sini, mantan lo main ini ya, lo main ini. Jadi kayak aduh, itu terlalu personal banget yang aku aja bahkan tidak pernah mempermasalahi itu gitu loh. Ya go ahead lah, mau udah putus mau diamankan, nggak pernah mau mempermasalahkan itu. Jadi aku baru sadar, oh mungkin kayak orang-orang lebih tertarik kehidupan percintaan aku ketimbang karir aku ya. Nah dari 2022 ke 2023 kemarin resolusi aku adalah 2023 mau orang-orang harus melihat semua karya-karya aku. Berarti itu jadi alasan kamu untuk tidak nge-publish pacar? Yes, publish sih aku publish loh. Aku kayak kemana-mana pasti semua teman-teman aku semuanya udah tahu karena nggak pernah ada yang aku tutup-tutupin juga. Cuman tidak aku kasih makan orang-orang ini dengan kisah-kisah percintaan aku lagi aja. Yang ngambil pengalaman dari yang udah. Berarti tidak diumbar di medsos itu? Yes. Diumbar sih biasa sekali, cuma tidak banget gitu loh yang kayak melulu gitu sampai bikin konten bareng. Jadi sejauh ini udah dikenali ke orang tua? Udah semua kok. Cuman nggak mau terlalu berandai-andai, let flow aja ya. Kayak apalagi soal pernikahan, kan kalau segala sesuatu ini buru-buru juga nggak bagus. Artis kah? Bukan. Nanti akan ada tanggal mainnya. Thank you Kak Erika. Makasih banyak ya. Untuk apa di Madame Rose yang tidak kamu dapetin di series dan film kamu sebelumnya? Kalau series sama film yang sebelumnya mungkin kan memang cerita yang orang suka alurnya gitu ya. Kalau di series ini aku sangat merasa melekat sekali ketika tahu alur ceritanya ini tentang perempuan yang emang dia pengen merubah hidupnya di Jakarta. Jadi ketika aku tahu, oh ini sisi gelapnya banyak sekali sisi gelapnya, apalagi kan
perempuan yang jauh, yang maksudnya dari kampung gitu ya, dia merantau ke Jakarta gitu. Dan aku ngerasa series ini ketika kalian nonton, apalagi khususnya para perempuan ya, itu sangat melekat sekali dan relate sekali. Mungkin tantangannya sendiri memerankan, kan ini agak lebih challenge buat kamu, itu tantangannya apa aja sih? Tantangannya itu sih ada tiga karakter yang harus berubah ya. Maksudnya aku kan waktu aku ketemu sutradara, aku dibilangnya mukanya terus juga gerak-gerik tubuhnya itu sangat metropolitan sekali, jauh dari ya perempuan yang polos yang dari kampung gitu. Jadi bagaimana supaya para penonton percaya, artinya aku harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan metropolitan aku yang kayak mungkin cara ngobrolnya lebih berani ngeliat mata orang kayak gitu, mungkin lebih banyak nunduknya, nggak percaya dirinya tuh harus dimunculin gitu. Dan itu sangat susah sekali karena memang berbalikan sekali dengan kebiasaan-kebiasaan aku, seperti ketemu kalian ini lebih percaya diri. Nah itu tuh nggak boleh sama sekali. 3 karakter itu apa aja sih? Jadi waktu jadi perempuan dari kampung, ketika Kiara masih polos beradu nasib di Jakarta, terus yang kedua Kiara sudah mulai berani untuk melawan, jadi 50-50 ya, masih ada Kiara dulu sama baru melawan. Yang ketiga ketika dia sudah menjadi Madame Rose, dia lebih berani, dia udah mulai nggak takut sama siapapun, dendamnya lebih besar ketimbang rasa takutnya. Mungkin ada riset nggak sebelumnya? Risetnya nggak ada sih, maksudnya riset untuk melihat orangnya nggak ada. Kiara ini karakter yang memang aku jadikan diri aku sendiri gitu loh. Jadi aku nge-create sama aku mungkin melihat, ini kan sebenarnya ada ceritanya juga sendiri kan. Aku tahu dulu cerita asal muasalnya, terus juga aku sedikitnya menonton beberapa film, 2 atau 3 film. Tapi kebanyakan yang aku tonton itu ketika sudah menjadi mafianya. Karena memang aku belum ada gambaran seorang mafia itu bagaimana. Tapi ketika menjadi orang kampungnya itu aku harus benar-benar gimana sih, nggak percaya diri, gimana sih polosin orang. Jadi aku ngebayangin nih kalau orang beradu nasib tuh susahnya kayak gimana sih di Jakarta. Madame Rose sendiri karakter seperti apa sih? Boleh di-share mungkin? Madame Rose itu tuh orang yang terlahir menjadi sosok perempuan yang kuat, penuh dendam sekali. Tapi sebenarnya hati kecilnya itu dia masih sangat susah berbuat jahat. Namun berbuat jahatnya ini itu dilandasi dengan kemauannya dia untuk membahagiakan keluarganya. Jadi lebih besar lah kemauan untuk pengen membahagiakan keluarganya, pengen hidup keluarganya lebih banyak lah ya. Pasti kalian kan pengen keluarganya, di mama papanya dibeliin rumah, dibeliin mobil, dibeliin aset yang banyak gitu. Entah cara kalian bagaimana, mau itu kalian berkeringatnya pakai cara apa, kan kadang kita suka nggak peduli ya, kerja 24 jam itu sama seperti Kiara. Mau dia berbuat jahat, mau apa, ngebunuh siapapun, mau nyakitin siapapun, itu urusan yang kesekian. Yang penting keluarganya kenyang, hidupnya nyaman. Ada acting dengan Iwake dan juga Mas Gibran gimana? Senang banget. Kalau Kang Iwa sama Gibran itu orang atau partner yang sangat menyenangkan. Mau diajak bertukar pikiran, anaknya gimana nih, yang enggak yang kayak ntar lo harus kayak gini ya, jauh banget dari. Kalau Kang Iwa tuh selalu bilang sama aku, di sini gua 0, kalau gelasnya masih kosong, yuk isinya bareng-bareng gitu. Lo ada ide apa, bahkan dari scene-scene yang berat buat kita semua pun, lo sakit nggak kalau digini, lo gini nyaman nggak, lo keberatan nggak kalau kayak gini gitu. Lebih banyak ininya sih, ngobrol-ngobrol. Nah ini tuh soal konsep untuk adegan seksual itu seperti apa sih buat Erika sendiri, apa ada batasan tertentu apa gimana? Sebenarnya aku kan membaca cerita ini pastinya tahu kan akan ada seks. Tapi ketika aku tahu ini dibalurin, maksudnya kayak dibungkusnya secara jadi yang nonton itu tuh tidak jorok ya, maksudnya lebih yang kayak kalau nonton film ada seksinya kan kayak wah gitu, kayak panas. Tapi kalau nonton film ini seksinya malah bikin kita iba. Jadi bikinnya kayak ih gitu loh, ngerti nggak? Dan aku yakin banget di sini pun kenapa aku merasa kayak lebih tertantang ya untuk berperan seksi, terlihat seksi, terlihat orang-orang gila Erika seksi banget, menurutku itu lebih gampang ketimbang gimana aku harus beradu seksi tapi kalian menonton tuh kasihan sama aku, iba sama aku. Tapi cara nge-treat kamu gimana? Buat Erika sendiri nggak ada ini, maksudnya kayak jaga image atau apa, seperti apa gitu? Sebenarnya kan kalau brandingan image, aku yakin banget orang pintar, orang cerdas itu tidak akan menjudge atau
membuat image aku tuh kayak cuman sekedar nonton film nih gara-gara Erika perannya sebagai Elsie misalnya kayak gitu, pasti karakter dia jelek. Aku yakin orang cerdas itu tidak menilai atau membrandingkan seseorang hanya dari film. Jadi menurut aku ketika aku atau teman-teman seniman yang lain dapat peran apapun perannya, ketika mereka merasa terpanggil, mereka udah nggak mikirin bagaimana kalian berpendapat tentang image kami gitu. Karena memang di sini tulus pengen bikin ya para penontonnya terhibur. Tapi kamu sendiri keberatan nggak sih ketika ada orang yang Erika nih di sini tapi pasti seksi gitu gimana? Itu keberatan nggak sih? Enggak keberatan sama sekali sih. Apapun yang kalian pikirin, toh selama ini di Instagram pun apapun story-nya, kehidupan aku nggak ada yang ditutupin kok. Aku mau hidupnya bagaimana, aku bergaul dengan siapa, aku clubbing, aku party, itu kan nggak ada yang ditutupin. Artinya di mana kalian mau menggambarkan Erika tuh orangnya party banget, itu kan emang sudah jadi resiko kan gitu. Jadi terserah deh kalian kayak gimana. Cuman kalau ditanya aku pribadi, aku nggak kepikiran sampai ke sana. Aku pengennya lebih fokus untuk mainin ke peran ini aja. Batasan seorang Erika ketika melakukan sex scene seperti apa? Apakah tidak boleh telanjang atau tidak harus pakai ini ada seperti itu nggak? Nggak boleh telanjang itu pasti. Ya itu masih dalam ketentuan aku sampai sekarang. Tidak boleh seril mungkin. Jadi yang kalian lihat mungkin ya maksudnya kan kayak gila nih sampai sebegini. Itu tuh kadang kalian tidak tahu bagaimana kayak sebenarnya kalau kalian tadi ngeliat sepintas itu ada adegan aku kayak diturunin celananya. Jadi diangkat roknya terus kayak bagian dalamnya diturunin. Kalian kan nggak pernah tahu itu bagaimana prosesnya. Sebenarnya kalau misalnya kita para pemain bisa membocorkan itu tuh di dalamnya ada celana lagi dan itu pengambilan gambarnya seperti apa. Jadi yang paling bikin aku nyaman itu selain lawan mainnya, yang kedua bagaimana sutradaranya mengambil gambarnya, apakah membuat aku safe atau enggak. Berarti itu udah ada perjanjian dari awal ya? Udah ada perjanjian. Sutradara pasti menanyakan dulu sih, sama kayak pemain yang lainnya, nyamannya di mana? Kasih tahu kita nggak akan maksain gitu. Erika Carlina Hari Ibu, Perayaan Natal, series terbarunya. Erika Carlina turut merayakan Hari Ibu yang jatuh pada Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023. Pemain film berusia 30 tahun itu mengaku rutin merayakan Hari Ibu bersama sang mama setiap tahun. "Aku sering banget ngerayain Hari Ibu, ngasih hadiah ke mama aku," ucap Erika Carlina saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Erika mengaku bahwa setiap merayakan Hari Ibu, dirinya selalu menghabiskan waktu bersama sang mama. "Abis waktu bersama, nurutin apa yang mama mau," paparnya. Tahun ini pun ia sudah menyiapkan hadiah yang akan diberikan kepada sang mama. Tahun lalu request, "Tahun ini kayak aku yang nyiapin kado Hari Ibu dan kado Natal." Cuman lebih yang kayak lebih ngasih tahu aja Mas sama Hari Ibu gitu ya, makasih ya kalau misalnya ada yang kurang-kurang lebih kesini. Oke, mungkin tahun ini ada permintaan atau hadiah untuk mama gitu? Ada sih. Kalau tahun ini, tahun lalu ada request, tahun ini lebih aku nanyain dia kayak apa aja lah gitu. Jadi udah disiapin juga kado Natal sama kado. Ngomong Natal tahun ini akan di mana kan merayakan Natal? Hari ini setelah aku bertemu kalian, aku ke Sampurna Strategik. Aku bikin acara. Jadi kumpulin. Aku kan minoritas ya. Jadi acara Natal tuh menurut aku satu-satunya acara yang udah jadi kebiasaan aku. Jadi bikin acara, ngumpulin keluarga karena keluarga aku jauh, jadi kesempatan untuk ketemu dan ngumpulin teman-teman aku juga yang muslim karena aku minoritas, temen non muslim Kristiani sedikit. Jadi seneng aja gitu kalau waktu perayaan Natal semua pada kumpul mau ikut. Tukar kado atau apa gitu? Tukar kado, ya. Jadi sebenarnya itu sih, sebenarnya mereka lebih yang kayak nggak sabar tiap tahun aku ngerayain Natal tuh karena mereka lebih ikut memeriahkan tukar-tukar kadonya. Itu kan lucu banget kan. Kalau untuk tanggal 25-nya sendiri akan gimana Kak? Akan dengan keluarga Kak atau seperti apa? Aku rencananya, ini baru rencana ya, mudah-mudahan bisa kejadian. Aku kayaknya mau pulang kampung ke Cirebon, mau makan-makan sama anak yatim yang rayain Natal. Di tanggal 25 itu ya? Di tanggal 24-25, salah satu aja. Liburan tahun baru mungkin kemana? Liburan tahun baru kayaknya aku ke Bangkok deh. Berapa hari?
kayaknya tanggal 31 sampai tanggal 3. Sebelum-sebelumnya aku harus kerja dulu. Bersama siapa? Bareng teman-teman atau Bareng teman-teman, sama keluarga juga. Kenapa Bangkok mereka untuk tahun ini? Karena apa ya, kemarin aku sempat ke Bangkok, ada beberapa tempat makan yang belum tempat makan sana kan unik-unik ya, yang kayak joget-joget gitu-gitunya, pengen nyobain itunya. Terus kemarin aku baru nyobain yang udah lompat-lompat sama cumi yang hidup. Banyak banget deh yang unik-unik di sana yang masih pengen aku cobain. Terus katanya ada tempat yang kayak apa sih, adat-adatnya di sana lah yang pengen aku lihat. Bayar 2023 apa yang belum didapat dan di 2004 2024 bakal harapannya mungkin atau resolusi gitu. 2023 tuh puji Tuhan walaupun kelasnya singkat ya, tapi aku bisa punya banyak kesempatan kayak ketemu orang-orang yang maksudnya orang-orang yang kayak nggak pernah aku bayangin aku bisa bakal ketemu sama mereka. Proyekan-proyekan besar, kesempatan aku yang tahun ini, kayak tahun ini aku pertama kali launching lagu. Jadi 2024 sih harapan aku mungkin ada yang belum pernah, aku juga gak ngebayangin sih apa yang bakal terjadi, jadi let it flow aja deh. Pengennya sih berharapan proyekan yang lebih besar lagi. Status mungkin mau berganti tahun depan. Sebenarnya kamu mau nanya itu ke aku. Sebenarnya status aku masih sama, aku tuh udah punya pacar. Cuman memang tidak mau seperti yang udah kayak dulu kan kayaknya terlalu mengekspos sekali ya, sampai para followers aku atau fans aku tuh lebih mengikuti kehidupan percintaan aku ketimbang karir aku, betul. Jadi ketika aku udah gak pernah posting pacarnya sih, putus kenapa nih? Katanya dia lagi sini, mantan lo main ini ya, lo main ini. Jadi kayak, aduh itu terlalu personal banget yang aku aja bahkan tidak pernah mempermasalahi itu gitu loh. Ya go ahead lah, mau udah putus, mau dia nggak pernah mau mempermasalahkan itu. Jadi aku baru sadar, oh mungkin kayak orang-orang lebih tertarik kehidupan percintaan aku ketimbang karir aku ya. Nah dari 2022 ke 2023 kemarin resolusi aku adalah 2023 mau orang-orang harus melihat semua karya-karya aku. Berarti itu jadi alasan kamu untuk tidak nge-publish pacar? Yes, publish loh. Aku kayak kemana-mana pasti semua teman-teman aku semuanya udah tahu, karena nggak pernah ada yang aku tutup-tutupin juga. Cuman tidak aku kasih makan orang-orang ini dengan kisah-kisah percintaan aku lagi aja, yang ngambil pengalaman dari yang udah. Berarti tidak diumbar di medsos itu? Yes. Diumbar sih biasa sekali, cuman tidak banget gitu loh yang kayak melulu gitu sampai bikin konten bareng. Jadi sejauh ini udah dikenali ke orang tua? Udah semua kok. Cuman nggak mau terlalu berandai-andai, let flow aja ya. Kayak apalagi soal pernikahan, kan kalau segala sesuatu yang diburu-buru juga nggak bagus. Artis kan? Bukan. Nanti akan ada tanggal mainnya. Thank you Kak Terima kasih banyak ya. Erika. Apa di Madame Rose yang tidak kamu dapetin di series dan film kamu sebelumnya? Kalau series sama film yang sebelumnya mungkin kan memang cerita yang orang suka alurnya gitu ya. Kalau di series ini aku sangat merasa melekat sekali ketika tahu alur ceritanya ini tentang perempuan yang emang dia pengen merubah hidupnya di Jakarta. Jadi ketika aku tahu, oh ini sisi gelapnya banyak sekali sisi gelapnya, apalagi kan perempuan yang jauh, yang maksudnya dari kampung gitu ya, dia merantau ke Jakarta gitu. Dan aku ngerasa series ini ketika kalian nonton, apalagi khususnya para perempuannya, itu sangat melekat sekali dan relate sekali. Mungkin tantangannya sendiri memerankan, kan ini agak lebih challenge buat kamu, itu tantangannya apa aja sih? Tantangannya itu sih ada tiga karakter yang harus berubah ya. Maksudnya aku kan waktu aku ketemu sutradara, aku dibilangnya mukanya terus juga gerak-gerik tubuhnya itu sangat metropolitan sekali, jauh dari perempuan yang polos yang dari kampung gitu. Jadi bagaimana supaya para penonton percaya, artinya aku harus melepaskan kebiasaan metropolitan aku yang kayak mungkin cara ngobrolnya lebih berani ngeliat mata orang kayak gitu, mungkin lebih banyak nunduknya, nggak percaya dirinya tuh harus dimunculin gitu. Dan itu sangat susah sekali karena memang berbalikan sekali dengan kebiasaan aku seperti ketemu kalian ini, lebih percaya diri. Nah itu tuh nggak boleh sama sekali. 3 karakter itu apa aja sih? Jadi waktu jadi perempuan dari kampung, ketika Kiara masih polos beradu nasib di Jakarta, terus yang kedua Kiara sudah mulai berani untuk melawan, jadi 50-50 ya, masih ada Kiara dulu sama baru melawan. Yang ketiga ketika dia sudah menjadi Madame Rose.
Dia lebih berani, dia udah mulai nggak takut sama siapapun, dendamnya lebih besar ketimbang rasa takutnya. Mungkin ada riset nggak sebelumnya? Ya, risetnya nggak ada sih, maksudnya riset untuk melihat orangnya nggak ada. Kiara ini karakter yang memang aku jadikan diri aku sendiri gitu loh. Jadi aku nge-create sama aku mungkin melihat. Ini kan sebenarnya ada ceritanya juga sendiri kan. Aku tahu dulu cerita asal muasalnya, terus juga aku sedikitnya menonton beberapa film, 2 atau 3 film. Tapi kebanyakan yang aku tonton itu ketika sudah menjadi mafianya. Karena memang aku belum ada gambaran seorang mafia itu bagaimana. Tapi ketika menjadi orang kampungnya itu aku harus benar-benar gimana sih, nggak percaya diri, gimana sih polosnya orang. Jadi aku ngebayangin nih kalau orang beradu nasib tuh susahnya kayak gimana sih di Jakarta. Madam Rose sendiri karakter seperti apa sih? Boleh di-share mungkin? Madam Rose itu tuh orang yang terlahir menjadi sosok perempuan yang kuat, penuh dendam sekali. Tapi sebenarnya hati kecilnya itu dia masih sangat susah berbuat jahat. Namun berbuat jahatnya ini itu dilandasi dengan kemauannya dia untuk membahagiakan keluarganya. Jadi lebih besar lah kemauan untuk pengen membahagiakan keluarganya, pengen hidup keluarganya lebih banyak lah ya. Pasti kalian kan pengen keluarganya di mama papanya dibeliin rumah, dibeliin mobil, dibeliin aset yang banyak gitu. Entah cara kalian bagaimana, mau itu kalian berkeringatnya pakai cara apa, kan kadang kita suka nggak peduli ya, kerja 24 jam itu sama seperti Kiara. Mau dia berbuat jahat, mau apa, ngebunuh siapapun, mau nyakitin siapapun, itu urusan yang kesekian. Yang penting keluarganya kenyang, hidupnya nyaman. Ada acting dengan Iwake dan juga Mas Gibran gimana? Senang banget. Kalau Kang Iwa sama Gibran itu orang atau partner yang sangat menyenangkan. Mau diajak bertukar pikiran. Enaknya gimana nih, yang enggak yang kayak ntar lo harus kayak gini ya. Jauh banget dari kalau Kang Iwa tuh selalu bilang sama aku, di sini gua 0, kalau gelasnya masih kosong, yuk isinya bareng-bareng gitu. Lo ada ide apa, bahkan dari scene-scene yang berat buat kita semua pun, lo sakit nggak kalau digini, lo gini nyaman nggak, lo keberatan nggak kalau kayak gini gitu. Lebih banyak ininya sih, ngobrol-ngobrol. Nah ini tuh soal konsep untuk adegan-adegan seksual itu seperti apa sih buat Erika sendiri, apa ada batasan tertentu atau gimana? Sebenarnya aku kan membaca cerita ini pastinya tahu kan akan ada seks. Tapi ketika aku tahu ini dibalurin, maksudnya kayak dibungkusnya secara jadi yang nonton itu tuh tidak jorok ya, maksudnya lebih yang kayak kalau nonton film ada seks ini kan kayak wah gitu, kayak panas. Tapi kalau nonton film ini seks ini malah bikin kita iba. Jadi bikinnya kayak gitu loh, ngerti nggak? Dan aku yakin banget di sini pun kenapa aku merasa kayak lebih tertantang ya untuk berperan seksi, terlihat orang-orang gila Erika seksi banget, menurutku itu lebih gampang ketimbang gimana aku harus beradu seksi tapi kalian menonton tuh kasihan sama aku, iba sama aku. Tapi cara nge-treat kamu gimana? Buat Erika sendiri nggak ada ini, maksudnya kayak jaga image atau apa, seperti apa gitu? Sebenarnya kan kalau brandingan image, aku yakin banget orang pintar, orang cerdas itu tidak akan menjudge atau membuat image aku tuh kayak cuman sekedar nonton film nih gara-gara Erika perannya sebagai Elsie misalnya kayak gitu, pasti karakter dia jelek. Aku yakin orang cerdas itu tidak menilai atau membrandingkan seseorang hanya dari film. Jadi menurut aku ketika aku atau teman-teman seniman yang lain dapat peran apapun perannya, ketika mereka merasa terpanggil, mereka udah nggak mikirin bagaimana kalian berpendapat tentang image kami gitu. Karena memang di sini tulus pengen bikin ya para penontonnya terhibur. Tapi kamu sendiri keberatan nggak sih ketika ada orang yang Erika nih di sini tapi pasti seksi gitu, gimana? Itu keberatan nggak sih? Enggak keberatan sama sekali sih. Apapun yang kalian pikirin, toh selama ini di Instagram pun apapun story-nya, kehidupan aku nggak ada yang ditutupin kok. Aku mau hidupnya bagaimana, aku bergaul dengan siapa, aku clubbing, aku party, itu kan nggak ada yang ditutupin. Artinya gimana kalian mau menggambarkan Erika tuh orangnya party banget, itu kan memang sudah jadi resiko kan gitu. Jadi terserah deh kalian kayak gimana. Cuman kalau ditanya aku pribadi, aku nggak kepikiran sampai ke sana. Aku pengennya lebih fokus ke mainin ke peran ini aja. Batasan seorang Erika ketika melakukan sex scene seperti apa? Apakah tidak boleh telanjang atau tidak harus pakai ini ada seperti itu nggak? Nggak boleh telanjang itu pasti. Ya itu masih dalam ketentuan aku sampai sekarang.
tidak boleh seril mungkin. Jadi yang kalian lihat mungkin ya maksudnya kan kayak wah gila nih sampai sebegini. Itu tuh kadang kalian tidak tahu bagaimana kayak sebenarnya kalau kalian tadi ngeliat sepintas itu ada adegan aku kayak diturunin celananya, jadi diangkat roknya terus kayak bagian dalamnya diturunin. Kalian kan nggak pernah tahu itu bagaimana prosesnya. Sebenarnya kalau misalnya kita para pemain bisa membocorkan itu tuh di dalamnya ada celana lagi dan itu pengambilan gambarnya seperti apa. Jadi yang paling bikin aku nyaman itu selain lawan mainnya, kedua bagaimana sutradaranya mengambil gambarnya, apakah membuat aku safe atau enggak. Berarti itu udah ada perjanjian dari awal ya? Udah ada perjanjian. Sutradara pasti menanyakan dulu sih, sama kayak pemain yang lainnya, nyamannya di mana? Kasih tahu kita nggak akan maksain gitu. Erika Karlina Hari Ibu, Perayaan Natal, series terbarunya. Erika Karlina turut merayakan Hari Ibu yang jatuh pada Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023. Pemain film berusia 30 tahun itu mengaku rutin merayakan Hari Ibu bersama sang mama setiap tahun. Aku sering banget ngerayain Hari Ibu, ngasih hadiah ke mama aku, ucap Erika Karlina saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Erika mengaku bahwa setiap merayakan Hari Ibu, dirinya selalu menghabiskan waktu bersama sang mama. Abis waktu bersama, nurutin apa yang mama mau, paparnya. Tahun ini pun ia sudah menyiapkan hadiah yang akan diberikan kepada sang mama. Tahun lalu request, tahun ini kayak aku yang nyiapin kado Hari Ibu dan kado Natal. Cuman lebih yang kayak lebih ngasih tahu aja mas sama Hari Ibu gitu ya, makasih ya kalau misalnya ada yang kurang-kurang lebih kesini. Oke, mungkin tahun ini ada permintaan atau hadiah untuk mama gitu? Ada sih. Kalau tahun lalu ada request, tahun ini lebih aku nanyain dia kayak apa aja lah gitu. Jadi udah disiapin juga kado Natal sama kado. Ngomong Natal tahun ini akan di mana kan merayakan Natal? Hari ini setelah aku bertemu kalian, aku ke Sampurna Strategik, ada aku bikin acara. Jadi kumpulin, aku kan minoritas ya. Jadi acara Natal tuh menurut aku satu-satunya acara yang udah jadi kebiasaan aku. Jadi bikin acara, ngumpulin keluarga karena keluarga aku jauh, jadi kesempatan untuk ketemu dan ngumpulin teman-teman aku juga yang sorry muslim karena aku minoritas, temen non muslim Kristiani sedikit. Jadi seneng aja gitu kalau waktu perayaan Natal semua pada kumpul mau ikut Tukar kado atau apa gitu? tukar kado ya. Jadi sebenarnya itu sih sebenarnya mereka lebih yang kayak nggak sabar tiap tahun aku ngerayain Natal tuh karena mereka lebih ikut memeriahkan tukar-tukar kadonya. Itu kan lucu banget kan. Kalau untuk tanggal 25-nya sendiri akan gimana Kak? Akan dengan keluarga Kak atau seperti apa? Aku rencananya, ini baru rencana ya, mudah-mudahan bisa kejadian. Aku kayaknya mau pulang kampung ke Cirebon, mau makan-makan sama anak yatim yang rayain Natal. Di tanggal 25 itu ya? Di tanggal 24-25, salah satu aja. Liburan tahun baru mungkin kayaknya kemana? Liburan tahun baru kayaknya aku ke Bangkok deh. Berapa hari? Kayaknya tanggal 31 sampai tanggal 3. Sebelum-sebelumnya aku harus kerja dulu. Bersama siapa? Bareng teman-teman atau? Bareng teman-teman, sama keluarga juga. Kenapa Bangkok untuk tahun ini? Karena apa ya, kemarin aku sempat ke Bangkok, ada beberapa tempat makan yang belum tempat makan sana kan unik-unik ya, yang kayak joget-joget gitu-gitunya, pengen nyobain itunya. Terus kemarin aku baru nyobain yang udah lompat-lompat sama cumi yang hidup. Banyak banget deh yang unik-unik di sana yang masih pengen aku cobain. Terus katanya ada tempat yang kayak apa sih, adat-adatnya di sana lah yang pengen aku lihat. Bayar 2023 apa yang belum didapat dan di 2024 bakal harapannya mungkin atau resolusi gitu. 2023 tuh puji Tuhan walaupun kerasanya singkat ya, tapi aku bisa punya banyak kesempatan kayak ketemu orang-orang yang maksudnya orang-orang yang kayak nggak pernah aku bayangin aku bisa bakal ketemu sama mereka. Proyekan-proyekan besar, kesempatan aku yang tahun ini aku pertama kali launching lagu. Jadi 2024 sih harapan aku mungkin ada yang belum pernah, aku juga gak ngebayangin sih apa yang bakal terjadi, jadi let it flow aja deh. Pengennya sih berharapan proyekan yang lebih besar lagi. Status mungkin mau berganti tahun depan. Sebenarnya kamu mau nanya itu kan? Sebenarnya status aku masih sama, aku tuh udah punya pacar. Cuman
memang tidak mau seperti yang udah-udah kayak dulu-dulu kan kayaknya terlalu mengekspos sekali ya, sampai para followers aku atau fans-fans aku tuh lebih mengikuti kehidupan percintaan aku ketimbang karya aku, betul. Jadi ketika aku udah gak pernah posting pacarnya sih, putus kenapa nih? Katanya dia lagi sini, mantan lo main ini ya, lo main ini. Jadi kayak, aduh itu terlalu personal banget yang aku aja bahkan tidak pernah mempermasalahi itu gitu loh. Ya go ahead lah, mau udah putus, mau diamin, nggak pernah mau mempermasalahkan itu. Jadi aku baru sadar, oh mungkin kayak orang-orang lebih tertarik kehidupan percintaan aku ketimbang karir aku ya. Nah dari 2022 ke 2023 kemarin resolusi aku adalah, 2023 mau orang-orang harus melihat semua karya-karya aku. Berarti itu jadi alasan kamu untuk tidak nge-publish pacar? Yes, publish sih aku publish loh. Aku kayak kemana-mana pasti semua teman-teman aku semuanya udah tahu karena nggak pernah ada yang aku tutup-tutupin juga. Cuman tidak aku kasih makan orang-orang ini dengan kisah-kisah percintaan aku lagi aja. Yang ngambil pengalaman dari yang udah-udah. Berarti tidak diumbar di medsos itu? Yes. Diumbar sih biasa sekali, cuma tidak banget gitu loh yang kayak melulu gitu sampai bikin konten baru. Sejauh ini udah dikenali ke orang tua? Udah semua kok. Cuman nggak mau terlalu berandai-andai, let flow aja ya. Kayak apalagi soal pernikahan, kan kalau segala sesuatu ini buru-buru juga nggak bagus. Artis kan? Bukan. Nanti akan ada tanggal mainnya. Oke. Thank you Kak Erika. Makasih banyak, Kak. Good luck. Apa di Madam Rose yang tidak kamu dapetin di series dan film kamu sebelumnya? Kalau series sama film yang sebelumnya mungkin kan memang cerita yang orang suka alurnya gitu ya. Kalau di series ini aku sangat merasa melekat sekali ketika tahu alur ceritanya ini tentang perempuan yang emang dia pengen merubah hidupnya di Jakarta. Jadi ketika aku tahu, oh ini sisi gelapnya banyak sekali sisi gelapnya, apalagi kan perempuan yang jauh ya, maksudnya dari kampung gitu ya, dia merantau ke Jakarta gitu. Dan aku ngerasa series ini ketika kalian nonton, apalagi khususnya para perempuannya, itu sangat melekat sekali dan relate sekali. Mungkin tantangannya sendiri memerankan, kan ini agak lebih challenge buat kamu, itu tantangannya apa aja sih? Tantangannya itu sih ada tiga karakter yang harus berubah ya. Maksudnya aku kan waktu aku ketemu sutradara, aku dibilangnya mukanya terus juga gerak-gerik tubuhnya itu sangat metropolitan sekali, jauh dari perempuan yang polos yang dari kampung gitu. Jadi bagaimana supaya para penonton percaya, artinya aku harus melepaskan kebiasaan metropolitan aku yang kayak mungkin cara ngobrolnya lebih berani ngeliat mata orang kayak gitu, mungkin lebih banyak nunduknya, nggak percaya dirinya tuh harus dimunculin gitu. Dan itu sangat susah sekali karena memang berbalikan sekali dengan kebiasaan aku seperti ketemu kalian ini lebih percaya diri. Nah itu tuh nggak boleh sama sekali. 3 karakter itu apa aja sih? Jadi waktu jadi perempuan dari kampung, ketika Kiara masih polos beradu nasib di Jakarta. Terus yang kedua, Kiara sudah mulai berani untuk melawan. Jadi 50-50 ya, masih ada Kiara dulu sama baru melawan. Yang ketiga ketika dia sudah menjadi Madam Rose, dia lebih berani, dia udah mulai nggak takut sama siapapun. Dendamnya lebih besar ketimbang rasa takutnya. Mungkin ada riset nggak sebelumnya? Ya, risetnya nggak ada sih, maksudnya riset untuk melihat orangnya nggak ada. Kiara ini karakter yang memang aku jadikan diri aku sendiri gitu loh. Jadi aku nge-create sama aku mungkin melihat, ini kan sebenarnya ada ceritanya juga sendiri kan. Aku tahu dulu cerita asal muasalnya, terus juga aku sedikitnya menonton beberapa film, 2 atau 3 film. Tapi kebanyakan yang aku tonton itu ketika sudah menjadi mafianya. Karena memang aku belum ada gambaran seorang mafia itu bagaimana. Tapi ketika menjadi orang kampungnya itu aku harus benar-benar gimana sih, nggak percaya diri, gimana sih polosnya orang. Jadi aku ngebayangin nih kalau orang beradu nasib tuh susahnya kayak gimana sih di Jakarta. Madam Rose sendiri karakter seperti apa sih? Boleh di-share mungkin? Madam Rose itu tuh orang yang terlahir menjadi sosok perempuan yang kuat, penuh dendam sekali. Tapi sebenarnya hati kecilnya itu dia masih sangat susah berbuat jahat. Namun berbuat jahatnya ini itu dilandasi dengan kemauannya dia untuk membahagiakan keluarganya.
Jadi lebih besar lah kemauan untuk pengen membahagiakan keluarganya, pengen hidup keluarganya lebih banyak lah ya. Pasti kalian kan pengen keluarganya di mama papanya dibeliin rumah, dibeliin mobil, dibeliin aset yang banyak gitu. Entah cara kalian bagaimana, mau itu kalian berkeringatnya pakai cara apa, kan kadang kita suka nggak peduli ya, kerja 24 jam itu sama seperti Kira. Mau dia berbuat jahat, mau apa, ngebunuh siapapun, mau nyakitin siapapun, itu urusan yang kesekian. Yang penting keluarganya kenyang, hidupnya nyaman. Ada yakin dengan Iwake dan juga Mas Gibran gimana? Senang banget ya, senang banget. Kalau Kang Iwa sama Gibran itu orang atau partner yang sangat menyenangkan. Mau diajak bertukar pikiran. Enaknya gimana nih ya? Enggak yang kayak ntar lo harus kayak gini ya. Jauh banget dari. Kalau Kang Iwa tuh selalu bilang sama aku, di sini gua 0. Kalau gelasnya masih kosong. Yuk isinya bareng-bareng gitu. Lo ada ide apa? Bahkan dari scene-scene yang berat buat kita semua pun, lo sakit nggak kalau begini? Lo gini nyaman nggak? Lo keberatan nggak kalau kayak gini gitu? Lebih banyak ininya sih, ngobrol-ngobrol. Nah ini tuh Kak, soal konsep untuk adegan-adegan seksual itu seperti apa sih buat Kak Erika sendiri? Apa ada batasan tertentu atau gimana? Sebenarnya aku kan membaca cerita ini pastinya tahu kan akan ada seksi. Tapi ketika aku tahu ini dibalurin, maksudnya kayak dibungkusnya secara jadi yang nonton itu tuh tidak jorok ya, maksudnya lebih yang kayak kalau nonton film ada seksinya kan kayak wah gitu kayak panas loh. Tapi kalau nonton film ini seksinya malah bikin kita iba. Jadi bikin yang kayak ih gitu loh, ngerti nggak? Dan aku yakin banget di sini pun kenapa aku merasa kayak lebih tertantang ya untuk berperan seksi, terlihat orang-orang gila Erika seksi banget, menurutku itu lebih gampang ketimbang gimana aku harus beradu seksi tapi kalian nonton tuh kasihan sama aku, iba sama aku. Tapi cara nge-treat kamu gimana? Buat Kak Erika sendiri nggak ada ini, maksudnya kayak jaga image atau apa seperti apa gitu? Sebenarnya kan kalau brandingan image, aku yakin banget orang pintar, orang cerdas itu tidak akan menjudge atau membuat image aku tuh kayak cuman sekedar nonton film nih gara-gara Erika perannya sebagai Elsie misalnya kayak gitu, pasti karakter dia jelek. Aku yakin orang cerdas itu tidak menilai atau membrandingkan seseorang hanya dari film. Jadi menurut aku ketika aku atau teman-teman seniman yang lain dapat peran apapun perannya, ketika mereka merasa terpanggil, mereka udah nggak mikirin bagaimana kalian berpendapat tentang image kami gitu, karena memang di sini tulus pengen bikin ya para penontonnya terhibur. Tapi kamu sendiri keberatan nggak sih ketika ada orang yang Erika nih di sini tapi pasti seksi gitu gimana? Itu keberatan nggak sih? Enggak keberatan sama sekali sih. Apapun yang kalian pikirin, toh selama ini di Instagram pun apapun story-nya, kehidupan aku nggak ada yang ditutupin kok. Aku mau hidupnya bagaimana, aku bergaul dengan siapa, aku clubbing, aku party, itu kan nggak ada yang ditutupin. Artinya gimana kalian mau menggambarkan Erika tuh orangnya party banget, itu kan emang sudah jadi resiko kan gitu. Jadi terserah deh kalian kayak gimana. Cuman kalau ditanya aku pribadi, aku nggak kepikiran sampai ke sana. Aku pengennya lebih fokus ke mainin ke peran ini aja. Batasan seorang Erika ketika melakukan sex scene seperti apa? Apakah tidak boleh telanjang atau tidak harus pakai ini ada seperti itu nggak? Nggak boleh telanjang itu pasti. Ya itu masih dalam ketentuan aku sampai sekarang. Tidak boleh seril mungkin. Jadi yang kalian lihat mungkin ya maksudnya kan kayak gila nih sampai sebegini. Itu tuh kadang kalian tidak tahu bagaimana kayak sebenarnya kalau kalian tadi ngeliat sepintas itu ada adegan aku kayak diturunin celananya. Jadi diangkat roknya terus kayak bagian dalamnya diturunin. Kalian kan nggak pernah tahu itu bagaimana prosesnya. Sebenarnya kalau misalnya kita para pemain bisa membocorkan itu tuh di dalamnya ada celana lagi dan itu pengambilan gambarnya seperti apa. Jadi yang paling bikin aku nyaman itu selain lawan mainnya, kedua bagaimana sutradaranya mengambil gambarnya, apakah membuat aku safe atau enggak. Berarti itu udah ada perjanjian dari awal ya? Udah ada perjanjian. Sutradara pasti menanyakan dulu sih, sama kayak pemain yang lainnya, nyamannya di mana? Kasih tahu kita nggak akan maksain gitu. Erika Karlina Hari Ibu, Perayaan Natal, series terbarunya. Erika Karlina turut merayakan Hari Ibu yang jatuh pada Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023. Pemain film berusia 30 tahun itu mengaku rutin merayakan Hari Ibu bersama sang mama setiap tahun.
Aku sering banget ngerayain hari ibu, ngasih hadiah ke mama aku, ucap Erika Karlina saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023. Erika mengaku bahwa setiap merayakan hari ibu, dirinya selalu menghabiskan waktu bersama sang mama. Abis waktu bersama, nurutin apa yang mama mau, paparnya. Tahun ini pun ia sudah menyiapkan hadiah yang akan diberikan kepada sang mama. Tahun lalu request, tahun ini kayak aku yang nyiapin kado hari ibu dan kado Natal. Berarti dia cuman lebih yang kayak lebih ngasih tahu aja mas sama hari ibu gitu ya, makasih ya kalau misalnya ada yang kurang-kurang lebih kesini. Oke, mungkin tahun ini ada permintaan atau hadiah untuk mama gitu? Ada sih. Kalau tahun ini, tahun lalu ada request. Tahun ini lebih aku nanyain dia kayak apa aja lah gitu. Jadi udah disiapin juga kado Natal sama kado. Ngomong Natal tahun ini akan di mana kan merayakan Natal? Hari ini setelah aku bertemu kalian, aku ke Sampurna Strategik. Aku bikin acara. Jadi kumpulin. Aku kan minoritas ya. Jadi acara Natal tuh menurut aku satu-satunya acara yang udah jadi kebiasaan aku. Jadi bikin acara, ngumpulin keluarga karena keluarga aku jauh, jadi kesempatan untuk ketemu dan ngumpulin teman-teman aku juga yang sorry muslim karena aku minoritas, temen non muslim Kristiani sedikit. Jadi seneng aja gitu kalau waktu perayaan Natal semua pada kumpul mau ikut Tukar kado atau apa gitu? tukar kado ya. Jadi sebenarnya itu sih sebenarnya mereka lebih yang kayak nggak sabar tiap tahun aku ngerayain Natal tuh karena mereka lebih ikut apa ya, memeriahkan tukar-tukar kadonya. Itu kan lucu banget kan. Kalau untuk tanggal 25-nya sendiri akan gimana Kak? Akan dengan keluarga Kak atau seperti apa? Aku rencananya, ini baru rencana ya, mudah-mudahan bisa kejadian. Aku kayaknya mau pulang kampung ke Cirebon, mau makan-makan sama anak yatim yang rayain Natal. Di tanggal 25 itu ya? Di tanggal 24-25, salah satu aja. Liburan tahun baru mungkin Kak, kemana? Liburan tahun baru kayaknya aku ke Bangkok deh. Berapa hari? Kayaknya tanggal 31 sampai tanggal 3. Sebelum-sebelumnya aku harus kerja dulu. Bersama siapa? Bareng teman-teman atau? Bareng teman-teman, sama keluarga juga. Kenapa Bangkok untuk tahun ini? Karena apa ya, kemarin aku sempat ke Bangkok, ada beberapa tempat makan yang belum tempat makan sana kan unik-unik ya, yang kayak joget-joget gitu-gitunya, pengen nyobain itunya. Terus kemarin aku baru nyobain yang udang lompat-lompat sama cumi yang hidup. Banyak banget deh yang unik-unik di sana yang masih pengen aku cobain. Terus katanya ada tempat yang kayak apa sih, adat-adatnya di sana lah yang pengen aku lihat. Bayar 2023 apa yang belum didapat dan di 2024 bakal harapannya mungkin atau resolusi gitu. 2023 tuh puji Tuhan walaupun kerasnya singkat ya, tapi aku bisa punya banyak kesempatan kayak ketemu orang-orang yang maksudnya orang-orang yang kayak nggak pernah aku bayangin aku bisa bakal ketemu sama mereka. Proyekan-proyekan besar, kesempatan aku yang tahun ini, kayak tahun ini aku pertama kali launching lagu. Jadi 2024 sih harapan aku mungkin ada yang belum pernah, aku juga gak ngebayangin sih apa yang bakal terjadi, jadi let it flow aja deh. Pengennya sih berharapan proyekan yang lebih besar lagi. Status mungkin mau berganti tahun depan. Sebenarnya kamu mau nanya itu kan? Sebenarnya status aku masih sama, aku tuh udah punya pacar. Cuman memang tidak mau seperti yang udah kayak dulu kan kayaknya terlalu mengekspos sekali ya, sampai para followers aku atau fans aku tuh lebih mengikuti kehidupan percintaan aku ketimbang karir aku, betul. Jadi ketika aku udah gak pernah posting pacarnya sih, putus kenapa nih? Katanya dia lagi sini, mantan lo main ini ya, lo main ini. Jadi kayak, aduh itu terlalu personal banget yang aku aja bahkan tidak pernah mempermasalahi itu gitu loh. Ya go ahead lah, mau udah putus mau diamankan, nggak pernah mau mempermasalahkan itu. Jadi aku baru sadar, oh mungkin kayak orang-orang lebih tertarik kehidupan percintaan aku ketimbang karir aku ya. Nah dari 2022 ke 2023 kemarin resolusi aku adalah 2023 mau orang-orang harus melihat semua karya-karya aku. Berarti itu jadi alasan kamu untuk tidak nge-publish pacar? Yes, publish sih aku publish loh. Aku kayak kemana-mana pasti semua teman-teman aku semuanya udah tahu karena nggak pernah ada yang aku tutup-tutupin juga. Cuman tidak aku kasih makan orang-orang ini dengan kisah-kisah percintaan aku lagi aja. Yang ngambil pengalaman dari yang udah. Berarti tidak diumbar di medsos itu? Yes. Diumbar sih biasa sekali, cuma tidak banget gitu loh yang kayak melulu gitu sampai bikin konten bareng. Sejauh ini udah dikenali ke orang tua? Udah semua kok. Cuman nggak mau terlalu
berandai-andai let flow aja ya, kayak apalagi soal pernikahan kan, kalau segala sesuatu yang diburu-buru juga nggak bagus. Artis kan? Bukan. Kepo. Nanti akan ada tanggal mainnya. Oke. Thank you Kak Erika. Makasih banyak, Kak. Good luck. Apa di Madam Rose yang tidak kamu dapetin di series dan film kamu sebelumnya? Kalau series sama film yang sebelumnya mungkin kan memang cerita yang orang suka alurnya gitu ya. Kalau di series ini aku sangat merasa melekat sekali ketika tahu alur ceritanya ini tentang perempuan yang emang dia pengen merubah hidupnya di Jakarta. Jadi ketika aku tahu, oh ini sisi gelapnya banyak sekali sisi gelapnya, apalagi kan perempuan yang jauh, yang maksudnya dari kampung gitu ya, dia merantau ke Jakarta gitu. Dan aku ngerasa series ini ketika kalian nonton, apalagi khususnya para perempuannya, itu sangat melekat sekali dan relate sekali. Mungkin tantangannya sendiri memerankan, kan ini agak lebih challenge buat kamu, itu tantangannya apa aja sih? Tantangannya itu sih ada tiga karakter yang harus berubah ya. Maksudnya aku kan waktu aku ketemu sutradara, aku dibilangnya mukanya terus juga gerak-gerik tubuhnya itu sangat metropolitan sekali, jauh dari perempuan yang polos yang dari kampung gitu. Jadi bagaimana supaya para penonton percaya, artinya aku harus melepaskan kebiasaan metropolitan aku yang kayak mungkin cara ngobrolnya lebih berani ngeliat mata orang kayak gitu, mungkin lebih banyak nunduknya, nggak percaya dirinya tuh harus dimunculin gitu. Dan itu sangat susah sekali karena memang berbalikan sekali dengan kebiasaan aku seperti ketemu kalian ini lebih percaya diri. Nah itu tuh nggak boleh sama sekali. 3 karakter itu apa aja sih? Jadi waktu jadi perempuan dari kampung, ketika Kiara masih polos beradu nasib di Jakarta. Terus yang kedua, Kiara sudah mulai berani untuk melawan. Jadi 50-50 ya, masih ada Kiara dulu sama baru melawan. Yang ketiga ketika dia sudah menjadi Madam Rose, dia lebih berani, dia udah mulai nggak takut sama siapapun. Dendamnya lebih besar ketimbang rasa takutnya. Mungkin ada riset nggak sebelumnya? Risetnya nggak ada sih, maksudnya riset untuk melihat orangnya nggak ada. Kiara ini karakter yang memang aku jadikan diri aku sendiri gitu loh. Jadi aku nge-create sama aku mungkin melihat, ini kan sebenarnya ada ceritanya juga sendiri kan. Aku tahu dulu cerita asal muasalnya, terus juga aku sedikitnya menonton beberapa film, 2 atau 3 film. Tapi kebanyakan yang aku tonton itu ketika sudah menjadi mafianya. Karena memang aku belum ada gambaran seorang mafia itu bagaimana. Tapi ketika menjadi orang kampungnya itu aku harus benar-benar gimana sih, nggak percaya diri, gimana sih polosnya orang. Jadi aku ngebayangin nih kalau orang beradu nasib tuh susahnya kayak gimana sih di Jakarta. Madam Rose sendiri karakter seperti apa sih? Boleh di-share mungkin? Madam Rose itu tuh orang yang terlahir menjadi sosok